Saudara dan saudariku yang terkasih, Salam, selamat berjumpa dengan Renungan Harian Kerasulan Baru. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 4 ayat 3 sampai dengan 5. Beberapa waktu kemudian Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai kurban persembahan. Habil juga mempersembahkan sebagian dari anak sulung kambing dombanya dengan lemaknya. Tuhan mengindahkan Habil dan kurban persembahannya itu, tetapi Kain dan kurban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan wajahnya muram. Saudara dan saudariku yang terkasih, kita masih akan melanjutkan pendalaman materi tentang aspek-aspek ibadah, khususnya kurban. Pada 2 edisi yang lalu, kita telah menyelami apa yang dilakukan Habil dan Kain dengan ibadah mereka, di mana Kain yang mempersembahkan sebagian dari hasil tanahnya. Ternyata kurbannya tidak diindahkan oleh Tuhan. Sebaliknya Habil yang mempersembahkan kurban berupa anak sulung kambing domba dengan lemaknya diindahkan Tuhan. Saudaraku, memang kalau kita lihat lebih jauh, situasi yang dialami oleh Kain ini menjadi sedemikian rumit. Kain tentu saja merasa kecewa. Bukankah untuk mempersembahkan kurban, ia juga butuh modal. Ia harus menyisihkan sebagian hasil dari tanah yang diusahakannya. Ia harus menyiapkan waktu, ia harus menyiapkan tenaga. Tetapi juga bahwa Kain telah memilih untuk mempersembahkan kurban. Bukankah sesungguhnya ia juga sudah memiliki prioritas yang benar, yaitu melakukan ibadah kepada Tuhan, mempersembahkan kurban. Karena sebagaimana layaknya manusia, Kain pasti juga banyak urusan. Barangkali ia memang tidak sesibuk orang zaman sekarang, tetapi bagaimanapun ia pasti juga punya minat, punya keinginan, punya kegemaran, dan lain sebagainya. Kain telah memutuskan untuk meninggalkan semua itu sementara waktu, dan ia memilih datang kepada Tuhan untuk mempersembahkan kurban. Bukankah ini sebenarnya sudah baik? Prioritas dia adalah untuk menyembah Tuhan. Oleh karena itu, ketika melihat kenyataan kurbannya tidak diindahkan oleh Tuhan, maka sebenarnya juga wajar kalau Kain kemudian merasa kecewa. Ia merasa telah rugi, kehilangan sesuatu, dan ternyata tidak mendapatkan apa yang dia inginkan dari Tuhan. Semua menjadi semakin rumit ketika Kain tidak mau menerima ini. Ia tidak mau memahami keputusan Allah. Bahkan kemudian ia menyambut Allah dengan sikap hati yang panas. Wajahnya menjadi muram. Ia merasa telah melakukan banyak hal untuk Allah, tetapi Allah tidak mengindahkannya. Begitu juga ia merasa telah mengorbankan banyak hal, tetapi Allah tidak memperhitungkan itu sebagai sebuah kebaikan. Kain merasa seharusnya ia berhak untuk memperoleh yang terbaik dari Allah sebagai ganti dari apa yang telah ia lakukan. Sehingga dengan demikian ia merasa juga berhak untuk memprotes Allah. Seolah-olah Allah telah berlaku curang kepadanya atau tidak adil. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita seharusnya sadar bahwa sesungguhnya Allah itu tidak memerlukan korban kita. Justru kitalah yang butuh untuk menyembah Dia.
untuk mengucapkan syukur kita kepadanya. Kitalah yang ingin untuk senantiasa terhubung dengan Dia, karena manusia tahu, kita tahu, percaya bahkan yakin bahwa segala yang baik yang diterima manusia hanyalah berasal dari Tuhan saja. Sungguh tidak patut ketika kita datang ke hadirat Allah, bahkan ketika kita membawa kurban-kurban kita, kemudian kita juga menonjolkan prestasi kita, menunjukkan di hadapan Allah kebaikan-kebaikan kita, seolah-olah Allah harus tahu, seolah-olah kita juga ingin mengatakan kepada Allah bahwa Allah harus membalas kebaikan kita, memberikan apa yang menjadi keinginan kita. Allah harus mengindahkan kurban persembahan kita. Kita menganggap seolah-olah Allah kini memiliki kewajiban kepada kita. Saudaraku, mari kita sadar. Kurban hendaknya tidak dihubungkan dengan keinginan-keinginan atau tuntutan-tuntutan akan hal-hal yang sifatnya manusiawi atau duniawi semata. Kurban tidak bisa digunakan sebagai alat untuk menyogok Allah, untuk menyuap Tuhan, untuk mengintervensi, untuk menekan kehendaknya. Allah itu senantiasa memiliki kehendak yang bebas. Dan kehendak Allah yang bebas ini senantiasa berjalan seiring dengan sifat ilahinya yang lain, yaitu bahwa Allah itu baik, maha baik, dan dapat diandalkan. Oleh karena itu, saudaraku, kita tidak perlu menyaksikan bagaimana nanti Allah akan merespon kurban kita. Sepanjang kita melakukan dengan hati yang bersih, sikap hati yang benar, yang sesuai, maka tidak akan pernah ada kata rugi dalam berkurban, dalam beribadah. Melainkan Tuhan pasti akan memberi yang terbaik bagi umatnya yang setia kepadanya. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa. Amin.